A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum am tabtaghu ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة Innallaha kana aliman hakima. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada larangan bagi orang laki-laki menikahi beberapa wanita. Kemarin sudah ada 13 yang kita sebutkan, maka yang ke-14-nya adalah janganlah kalian menikahi wanita-wanita mereka yang punya suami. Perempuan ngakunya janda, ya, begitu dinikahin suaminya ngelabrak. Nah, berarti suaminya 2, istrinya 1. Sekarang di beberapa tempat terjadi serumah suaminya 2, istrinya 1. Boleh apa enggak secara hukum Islam? Halal apa haram? Ya. Kalau suami menikahi 2 wanita, boleh apa enggak? Boleh. 3 boleh enggak? 4 boleh enggak? Boleh. Iya. Boleh loh ya. Iya, saya ngomongnya boleh apa enggak secara hukum Islam. Kalau bicara melaksanakannya mah tergantung keberanian, ya. Kalau ada keberanian mah pasti berani, ya. Cuman kalau nggak ada keberanian, ya maju mundur dah tuh. Maka kata guru saya, kalau ingin nikah lagi itu caranya makan mentega sama buni. Makan mentega sama buni, ya. Belajar tega sama bini. Nah, itu baru bisa nikah lagi, ya. Itu bukan mentega beneran sama buah buni, bukan, ya. Ya, peribahasa makan mentega sama buni, belajar tega sama bini, ntar baru dah berani nikah lagi. Ya. Ibu-ibu diem aja dulu ya Bu ya. Ya. Kenapa orang laki boleh menikahi lebih dari 1 perempuan? Karena laki-laki itu ibarat teko, perempuan ibarat cangkir gelas. Tekonya 1, gelasnya 1 boleh. Kalau gelas 1 kira-kira tumpah, ya, maka boleh nambah gelas lagi 1. Ya. Nambah gelas 1 masih tumpah, maka boleh nambah gelas lagi 1. Masih tumpah lagi, tambah lagi 1, gelasnya 4. Kalau gelas 4 masih numpah-numpah lagi, ada masalah ini. Jangan-jangan gelasnya nggak mau dituangin. Tapi kalau gelas 1 tekonya 2, bagaimana cara nuanginya? Itu moncong teko berebut mau nuangin, ya. Yang terjadi mah ya nggak penuh itu gelasnya. Nah, ini gambaran saja seperti itu. Karena itu Islam melarang bahwa perempuan menikah dengan lebih dari 1 laki-laki. Kalau bahasa kerennya apa namanya? Ya. Kalau suami menikahi boleh lebih dari 1, ya. Poligami, ya. Poligami. Kalau poliklinik buat berobat. Kalau perempuan laki-lakinya lebih dari 1 namanya poliantri apa poliandri? Poliandri.
Nah itu dalam Islam nggak boleh. Allah menegaskan wal muhsanatu minan nisa, kamu dilarang menikahi perempuan yang punya suami. Illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang sudah menjadi milikmu. Jadi ini ayat kejadiannya turun di perang Khaybar, ya. Perang Khaybar. Karena nanti akan sampai kepada Nabi membolehkan nikah mut'ah, yang kemudian itu menjadi kebolehan hukum oleh orang-orang Syiah. Padahal Nabi membolehkan nikah mut'ah, ya, 2 kali Nabi membolehkan, 2 kali pula Nabi melarang. Sehingga faham ahlus sunnah wal jamaah mengharamkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak, ya. Ya. Orang kerja di luar daerah, pulangnya 3 bulan sekali atau setahun sekali. Nah maka dia mengawini wanita setempat, tapi sampai batas waktu kontrak kerja dia selesai. Kalau udah selesai ya bubar udah. Nah kawin kontrak itu, nikah mut'ah itu sedikitnya 1 hari. Jadi karena untuk kebutuhan syahwat dengan alasan supaya tidak berbuat zina, maka mengawini seorang perempuan, tapi batas waktunya sehari, sekedar melampiaskan syahwat. Begitu sudah selesai ya sudah pisah, cerai. Sementara dalam kaidah nikah, bahwa pernikahan itu adalah mengharapkan keberkahan Allah. Karena itu dari 4 model pernikahan zaman jahiliyah, yang dibolehkan dalam Islam cuma 1 model. Model pertama, pernikahan zaman jahiliyah itu seperti pernikahan pada umumnya zaman sekarang, ya. Laki-laki datang kepada perempuan, melamar, menanyakan kepada orang tuanya, lalu kemudian sesudah dilamar ada kesepakatan setuju, maka dilaksanakan ijab qabul akad nikah, sah itu sesuai dengan ketentuannya, ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabul, ada mahar mas kawinnya. Kemudian yang kedua, ini pernikahan zaman jahiliyah, suami menikahi perempuan, pingin tahu nih perempuan subur apa tidak, maka sesudah dinikahi tunggu sampai menstruasi, nggak dipergauli. Kalau sudah mampet menstruasi, maka ini suami milih laki-laki yang gagah perkasa untuk berhubungan dengan istrinya sampai istrinya hamil. Kalau istrinya sudah hamil, maka itu laki-laki sudah diusir, dan istrinya yang hamil itu kembali menjadi milik suaminya. Gimana ini, ya? Model begini, ya. Berarti yang nikahi si A, yang menikmati si B. Kalau sudah ada hasil, si B boleh pulang, ya. Ya. Karena suami pingin tahu persis bahwa istrinya ini subur atau tidak. Maka kalau digauli oleh laki-laki lain itu tidak pernah hamil, diceraikan, sebab butuh keturunan, ya. Namanya jahiliyah, ya. Kenapa enggak dicoba sendiri dulu, ya? Malah yang suruh coba orang lain, ya. Kalau misalnya jamaah sini ada yang disuruh begitu, mau enggak? Wah, mau banget. Iya, terutama yang masih muda-muda, ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian pernikahan model ketiga, orang tua apabila punya anak perempuan, maka membuat sayembara sampai 10 orang laki-laki. Siapa yang mau mendaftar untuk meniduri anak perempuannya, 10 orang, ya.
Hari pertama si A, hari kedua si B, hari ketiga si C, hari keempat si D, terus sampai hari 10 orang. Sesudah itu ditunggu kehamilannya. Kalau itu perempuan hamil, kemudian bayinya lahir, maka 10 orang yang meniduri itu dipanggil semuanya. Dipanggil, sesudah sampai di rumah itu perempuan, ya, dihadapkan kepada bayinya, lalu memanggil juru tebak. Juru tebak. Ini bayi ini miripnya sama siapa ini dari 10 laki-laki ini? Nah, maka laki-laki yang punya kemiripan kepada bayinya, maka dia yang menikahi itu perempuan. Berarti bekas 9 orang laki-laki. Ya, namanya zaman jahiliyah. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang lebih lucu lagi. Seorang perempuan kalau dia ingin menikah, maka dia pasang bendera, ya kalau zaman sekarang bendera daun waru, bendera I love you warna pink di pintunya. Itu menandakan ini perempuan mau didatangi oleh laki-laki. Waktu seminggu atau 10 hari dia memasukkan laki-laki bergantian. Dari 10 hari itu nanti dia akan memilih siapa ini laki-laki yang cocok, yang sudah meniduri dirinya, maka dia akan menjadi istrinya. Ini model pernikahan atau perkawinan zaman jahiliyah. Maka yang 3 dihapus lewat Al-Quran, karena itu menyalahi fitrah, menyalahi kodrat manusia dalam menyambung hubungan keluarga selanjutnya. Sebab pernikahan itu mengharapkan punya keturunan yang jelas. Kalau keturunannya jelas, si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, ya kalau kata Ustaz Sabano, si anu bin ono, si ono bin itu, si entu bin ini, si ini bin no, nah gitu ya. Ya. Jadi jelas ini ayah biologisnya siapa, sehingga membinkannya jelas. Nah, kalau sudah pernikahan secara resmi seperti ini, maka tidak akan ada lagi penyelewengan masalah nasab. Nasab keturunannya menjadi jelas. Tapi kalau pernikahannya tidak secara hukum Islam, maka bisa jadi nanti ada penyelewengan masalah nasab. Ini saya nggak bicara tentang hiruk pikuknya nasab zaman sekarang ya. Ini bicara nasab ya, tentang anak ini sesungguhnya anak siapa. Disitulah kenapa kemudian wanita yang diceraikan oleh laki-laki itu harus nunggu masa iddah selama berapa bulan? 3 bulan 10 hari. Kalau sudah lewat 3 bulan 10 hari, perempuan itu baru boleh menikah lagi. Kenapa? Karena rahim perempuan ya, rahim perempuan akan mampu menyimpan sel sperma laki-laki itu pada batas waktu lebih dari 3 bulan. Kalau sudah melewati masa 3 bulan, itu sel spermanya hilang bersih. Sehingga ketika ada laki-laki lain yang membuahi, akan ada kejelasan ini bayi siapa ya. Apakah bayi suami sebelumnya atau bayi suami yang belakangan. Kalau belum sampai masa iddah 9 bulan 10 hari, 3 bulan 10 hari, belum sampai masa iddah 3 bulan 10 hari perempuan menikah lagi, maka sel sperma suami yang sebelumnya itu bisa bangkit kembali dan bisa menjadi sebab keturunan. Ya, kan repot ya. Ini anak siapa? Anak suami yang dulu apa anak suami yang belakangan? Ya, disitulah Islam mengajarkan kepada kita tentang keturunan. Ini anak-anak siapa.
Sebab kalau tidak ada kejelasan anak siapa, nanti dibinkannya kepada ibunya. Seperti Nabi Isa bin Maryam, karena memang nggak ada bapaknya. Nggak ada bapaknya, bukan bapaknya nggak jelas, tapi tidak melalui proses pembuahan hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, inilah Islam mengajarkan kepada kita. Illa ma malakat aimanukum, kecuali perempuan-perempuan mereka budak-budak yang menjadi milik oleh majikannya. Dalam Islam, ketika terjadi peperangan kemudian umat Islam menang dalam perang, maka yang kalah menjadi harta rampasan perang. Kalau yang laki-laki itu dijadikan budak sebagai pekerja kasar yang tidak digaji. Kalau yang perempuan maka bisa diajak hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tapi menunggu 1 kali masa suci. Jadi misalnya dalam perang suami istri ini ketangkep semua, kalah dalam perang, maka ini perempuannya dipisah dari suaminya, kemudian nunggu 1 kali masa suci, maka majikannya boleh menggauli. Maka itu illa ma malakat aimanukum. Tetapi bahwa Islam tidak melegalkan perbudakan. Karena itu perempuan budak yang digauli oleh majikannya kemudian hamil dan melahirkan, maka bayinya bukan anak budak tapi anak merdeka. Berarti misalnya bapaknya yang budak itu meninggal, ibunya yang budak meninggal, berarti perbudakan lama-lama akan hilang. Jadi Islam tidak melegalkan perbudakan. Nah, terus budak yang diperjualbelikan bagaimana? Itu budak milik saya, budak perempuan. Lalu saya mau jual, saya tawarkan dengan harga sekian puluh juta, sekian ratus juta, dibeli sama laki-laki lain. Boleh digauli oleh laki-laki yang membelinya, ya, tanpa harus ada ikatan pernikahan. Kapan mulai boleh menghubungi? Kalau sudah selesai 1 kali masa suci. Karena nanti ketika hamil, bayinya menjadi anak merdeka, tidak lagi menjadi anak-anak budak. Nah, maka Allah menyampaikan illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang menjadi milikmu. Kitaballahi alaikum, itu adalah sebagai ketetapan Allah yang diberikan kepada kalian. Karena begini, budak-budak ini kan ditangkap ya suami istri ya. Apakah kemudian ini budak perempuannya boleh dipergauli atau tidak ya. Mula-mula para sahabat bingung, ini jangan-jangan nih budak sama suami istri ini masih boleh berhubungan, bergaul sebagaimana suami istri pada umumnya. Maka turun ayat illa ma malakat aimanukum. Dengan menjadi tawanan perang, maka status pernikahan mereka menjadi putus. Apalagi kemudian budak perempuannya sudah menjadi milik majikannya, maka hak mutlak ada pada majikannya. Kalau perbudakan yang sesungguhnya kan tidak demikian ya. Perbudakan yang sesungguhnya itu misalnya budaknya ganteng, lalu kemudian suruh menggauli majikannya yang perempuan. Kalau bayinya itu mirip sama bapaknya, maka jadi budak lagi. Kalau bayinya mirip sama ibunya, ya tergantung ibunya mau dijadikan perbudakan atau tidak. Kalau mau dijadikan perbudakan karena sekedar itu pemuas hawa nafsu, maka sekalipun terlahir dari ibunya yang merdeka, tetap menjadi budak yang diperjualbelikan, maka tidak habis itu perbudakan.
Islam sekali lagi saya sampaikan ya, tidak melegalkan perbudakan. Sehingga manakala ada perempuan yang bekerja ke negeri Arab lalu kemudian digauli oleh majikannya dengan alasan perempuan itu sebagai budak yang dibeli oleh majikannya, maka itu menyalahi hukum Allah. Kecuali perempuan itu janda, dia kerja ke luar negeri karena cantik, majikannya senang, dinikah secara hukum Islam, sah ya, sah. Cuman kan kadang-kadang kejadiannya begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, istrinya kirim surat sama suaminya, "Mas, sampean kalau mau nikah lagi silahkan, saya sudah jadi istri majikan." Nah ini nggak boleh dalam Islam seperti itu. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini ayat menjelaskan kepada kita dengan detail, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, ya, dan dihalalkan bagimu ma apa-apa wara'a dzalikum, selain daripada yang demikian. Artinya wanita-wanita yang dia tidak ada keterkaitan untuk dinikahi, maka boleh dinikahi. Yang lalu menyebutkan yang dilarang dinikahi itu diantaranya adalah saudara seayah dan seibu, saudara kandung. Tetapi tentu kemudian sekalipun saudara seayah atau saudara seibu saja tetap haram untuk dinikahi, kecuali saudara tiri. Yang lalu kan sudah saya bahas ya, saya nikah dengan perempuan janda, itu janda bawa anak laki-laki, kemudian saya punya anak perempuan ya, bapaknya nikahin emaknya, anaknya nikahin anaknya, boleh apa enggak? Boleh, karena itu statusnya orang lain. Atau misalnya menikahi saudara sekandung, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dilarang pula menghimpun dua bersaudara dinikahi secara bersama-sama. Menikahi mbakyunya, menikahi adiknya, itu haram. Sekarang bagaimana kalau saudara seayah atau seibu ya? Ini perempuan dua ya, tapi saudara seayah, ayahnya sama ya, cuman ibunya aja yang berbeda, boleh apa tidak? Tidak boleh. Atau saudara seibu, boleh apa enggak? Tetap tidak boleh. Tapi kalau saudara sepupu boleh enggak? Saya punya anak laki-laki, adik saya punya anak perempuan, nikah boleh enggak? Boleh, ya boleh. Tapi Nabi melarang. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan lemah pada keturunan. Apalagi satu genetik, satu gen ya. Anak saya ya laki-laki, adik saya laki-laki, anaknya perempuan, berarti kan satu gen, satu keturunan dari bapak saya. Tapi kalau misalnya adik saya perempuan ya, adik saya perempuan, lalu anak saya menikahi ya sepupu dari adik saya perempuan, itu masih agak lumayan bagus. Kenapa? Karena berarti bapaknya orang lain. Nah, itu secara genetik itu bisa menjadikan keturunannya lemah, maka Rasulullah melarang ya, keturunannya lemah itu bisa jadi lemah secara fisik, bisa jadi lemah secara akal. Maka sekalipun itu halal boleh, tapi Rasulullah berharap tidak terjadi pernikahan yang seperti itu. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan Allah menghalalkan ya ma wara'a dzalikum, apa-apa yang sebelum ketentuan-ketentuan itu. Yakni orang-orang yang secara ketentuan hukum
itu boleh dinikah, ya. Secara ketentuan hukum boleh dinikah. Madunal arba' wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu selain daripada itu, yaitu madunal arba', selain daripada yang 4 tadi. Wa hadza ba'id was sahih qaulu Atha kama taqaddam. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum yakni mimma malakat aymanukum. Kata Imam Atha, ya, yaitu halal bagimu perempuan yang status pernikahannya ada dengan suaminya tetapi dia sudah menjadi budak, ya. Maka boleh dipergauli dengan maksud karena perbudakan itu memutuskan tali pernikahan. Ini paham apa enggak nih? Pada diam aja. Ya. Zaman sekarang perbudakan tidak ada. Maka berarti ma malakat aimanukum sekedar pengetahuan tetapi pada prakteknya sudah tidak terjadi. Jangan kemudian seperti pendapat orang-orang aliran liberal, ya, bahwa ma malakat aimanukum, orang-orang yang mereka itu menjadi milikmu diantaranya adalah pembantu, ya. Pembantunya digauli tanpa nikah, nah, itu nggak boleh. Atau ketemu wanita lajang di jalan kemudian wanita itu ditawarin, kamu kalau saya nikah, saya kawin, mau nggak? Mau. Sesudah itu ketika mau menjadi malakat aimanukum, nah, menjadi milik dari itu laki-laki, dibawa ke hotel, hubungan sebadan, selesai, udah. Nah itu sama juga namanya berbuat zina. Karena ma malakat aimanukum artinya adalah budak-budak, ya. Bukan perempuan yang sudah dalam kuasa oleh orang laki-laki. Beberapa waktu yang lalu sempat viral, ya, sempat rame di media massa karena ada seorang yang dia mengambil gelar profesor doktor dengan memaknai ma malakat aimanukum adalah perempuan mana saja manakala dia mau diajak berhubungan namanya ma malakat aimanukum. Nah kalau seperti itu apa bedanya dengan perbuatan zina? Sementara hukum mut'ah saja, nikah mut'ah saja itu pada akhirnya diharamkan. Mayoritas ulama madhab ahlus sunnah wal jamaah menganggap nikah mut'ah itu hukumnya haram. Sebab pernikahan itu kan punya tujuan. Pernikahan itu tidak sekedar melampiaskan syahwat hawa nafsu, tetapi bahwa pernikahan itu punya tujuan. Ada beberapa tujuan pernikahan, diantaranya adalah mengembangbiakkan keturunan yang secara hukum Islam itu punya kejelasan hukum. Sementara kawin mut'ah konotasi pemahamannya adalah sekedar pelampiasan syahwat hawa nafsu dengan cara supaya tidak haram dan tidak dimaksud berbuat zina. Nah kalau misalnya sudah dicerai kemudian perempuan itu punya anak, lalu bagaimana tanggung jawab, ya, ayah itu anak kalau itu nikahnya nikah mut'ah? Apalagi faham-faham yang sampai kepada kita seperti pernikahan, ya, orang-orang yang berfaham Syiah, itu perempuan satu hari boleh dinikahi oleh beberapa laki-laki. Ini perempuan cantik, ya, saya nikah mut'ah 1 jam, udah saya ceraiin, ya, udah saya kasih mahar mas kawin, ya. 1 jam kemudian ketemu Pak Man suka, ya, dinikah mut'ah lagi sama beliau, misalnya begitu. Nah ini jelas menyalahi ketentuan hukum agama. Maka
orang-orang yang berfaham pada membolehkan nikah mut'ah itu banyak terjadi penyakit kelamin, karena berarti berganti-ganti pasangan. Dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Yang begitu yaitu menikahi perempuan dengan cara yang jelas secara hukum Islam, atau menggauli budak-budaknya, ya, di zaman dulu ada perbudakan, adalah antabtagu bi amwalikum muhsinina, apabila kamu kepada istrimu itu memberikan nafkah, memberikan mahar mas kawin sebagai bentuk pemeliharaan kesucian terhadap istri, ya. Jadi pernikahan itu suci, ya. Maka hubungan suami istri diupayakan adalah perhubungan yang suci, tidak sekedar suci dari segi hukum halal haramnya, tapi juga suci dari segi hubungan sebadannya. Sehingga dikatakan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu, maka datangilah istrimu dari mana saja kamu mau memulai, ya. Kayak orang nyangkul, ya, mulai dari tengah dulu boleh, lalu ke pinggir, ya. Dari pinggir dulu baru ke tengah boleh, dari atas ke bawah boleh, dari bawah ke atas juga boleh. Itu urusan nyangkul, tuh, urusan nyangkul begitu. Ini Mas Heri nggak usah ngerti dulu, Mas, ya. Mana Mas Heri? Baru ngerti urusan nyangkul dia. Ya Allah. Ya, ya. Jangan-jangan pura-pura nggak tahu dia. Ghaira musafihina, selain daripada berbuat zina. Nah, apakah orang berbuat zina itu kotor-kotoran dalam hubungan sebadan? Dalam hubungan sebadan mungkin sama-sama bersih posisinya, tetapi bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kotor, sebab Allah menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena perbuatan zina itu perbuatan keji dan itu adalah jalan yang tersesat, ya. Jadi tersesat dia. Dihalalkan bisa, menghalalkannya jalannya mudah, kenapa harus dengan cara-cara yang diharamkan? Ya, yang lalu kan kita bilang beli teh botol, beli dulu, dibayar, dibuka tutupnya, ya. Jangan dibuka tutupnya, diminum baru dibayar, ya. Jadi tidak panjat pinang, tapi dipinang dulu baru dipanjat. Tuh, kan udah sampai itu pelajarannya. Iya. Fa'atuhunna famastata'tum famastanta'tum bihinna minhu famastantamtum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Kalau kamu sudah mengambil senang-senang terhadap istrimu, maka bayar itu ujrohnya. Ujroh itu maharnya. Maka orang-orang dulu yang namanya nikah itu, begitu ijab qabul akad nikah, maharnya berapa? 100 juta, bayar dulu 50 juta. Nanti kalau sudah ketemu malam, sudah hubungan sebadan, baru dilunasin yang 50 juta. Tuh, orang-orang dulu modelnya begitu. Kalau zaman sekarang, mahar mas kawin itu gampang, ya. Mahar mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat, muknah, sejadah, Quran, ya. Muknahnya sama sejadah 200.000, Qurannya 50.000, cuman 250.000. Maka perempuan kalau dikasih mahar seperangkat alat sholat, minta mana musolanya, karena musola juga seperangkat alat sholat. Musolanya yang sebelah mana ini? Jangan Al-Hikmah, tanah wakaf. Tuh. Oleh karena itu keluar hukum, kalau perempuan dinikahi belum didukhul, maka ujrohnya boleh tidak dibayarkan, ya. Mahar mas kawin sudah dibayar, begitu malam pertama kabur itu perempuan, nggak mau, maka ujrohnya, maharnya boleh diambil kembali. Fariidatan,
ya itu sebagai bentuk kewajiban suami kepada istri. Jangan kalah sama binatang. Binatang saja dia mau mengawini betinanya, dia loloh dulu ya. Betinanya dipanggil, diloloh, sesudah diloloh baru dikawin. Masa manusia kalah sama binatang? Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidhah. Nggak ada dosa kalau mahar mas kawin itu kemudian diserahkan oleh istri untuk kebutuhan bersama, nggak apa-apa ya. Maharnya cincin emas berapa? 2 gram. 2 gram harganya berapa tuh? Ya, 2 juta. Suami kena PHK. Akhirnya ngomong sama istri, "Ma, tuh emasnya jual ya buat bikin SIM. Saya mau Gojek dah." "Oh ya udah boleh, nggak apa-apa." La junaha alaikum, nggak ada dosa. Nah, karena fima taradaitum bihi itu merupakan keridoan atas kedua belah pihak. Tapi kalau nanti usaha udah hasil, beliin lagi. Jangan kemudian sesudah diambil istri nggak dibeliin lagi, udah dibentak-bentak mulu, diomel-omelin mulu, mahar mas kawinnya diminta lagi ya. Tiap hari ya disuruh kerja di rumah nggak digaji, ya itu zalim namanya. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini ayat pembahasannya sesungguhnya jauh lebih luas, tapi mengingat waktu saya mengambil ringkas-ringkasnya. Terpenting adalah kita faham maksud dari ayat ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.